Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi ini adalah podcast International Politik Forum Ambassador Talks yang ketiga. Ya Pak ya, sebelumnya kita udah beberapa dubes. Kemudian kalau sebelumnya ada temanya tentang diplomasi kopi, tentang kemudian Islam, dan hari ini International Politik Forum bersama Pak Wahid Supyadi. Beliau pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Rusia. Sebelumnya juga pernah di Australia ya Pak ya, selama Konsul Jenderal di Melbourne, konjen di Melbourne selama di Emirat Arab juga. Uni Emirat Arab juga tuh. Berarti sudah melalang buana nih ya Pak ya pengalamannya. Cuman kalau kita lihat dari pengalamannya itu kan kita bisa bercerita banyak. Nanti singgung-singgung sedikit nggak apa-apa. Cuman tema hari ini kita membahas tentang bagaimana dinamika Rusia dan Ukraina. Informasi Pak, kita barusan kemarin datang ketemu dengan Pak Vasil. Pak Vasil itu Duta Besar Ukraina untuk Indonesia. Jadi acara perdamaian, kita datang ke sana. Sebelumnya beberapa bulan lalu juga diundang oleh Miss Mila, Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Ya bagus. Jadi tuh. Dari kita cover buat saya. Kita posisinya gitu, tengah. Ya. Bagus. Kebetulan kalau Pak Wahid ini Duta Besar Rusia untuk Indonesia, ya kan. Jadi singkatnya gini Pak, kita Indonesia untuk Rusia. Indonesia untuk Rusia. Jadi kita ingin melihat menurut Pak Wahid nih, dinamika dan perkembangan konflik antara Rusia dan Ukraina sejauh ini seperti apa sih Pak? Wah itu sebenarnya ceritanya panjang kalau kita lihat dari dimensi sejarah ya. Mereka punya nenek moyang sama, Rurik the Rus gitu ya. Dan juga salah satu tokoh yang dikenal di dua-duanya ada patungnya adalah Prince Vladimir. Jadi itu sejarah satu bangsa sebenarnya. Sebenarnya mirip-mirip kita dengan Malaysia kan. Kita kan kalau kita tahu ya 75% orang Malaysia asalnya juga dari kita gitu ya. Jadi tapi memang dalam kenegaraan itu wilayah negara itu bukan ditentukan oleh ethnicity ya, tapi lebih kepada colonial border ya. Nah kembali ke Ukraina dan Rusia. Jadi mereka ini sebenarnya dulunya memang awal satu bangsa ya. Memang dalam sejarah berkembangnya itu ada yang masuk orbit Jerman, masuk orbit Italia dan sebagainya, Prusia ketika itu ya. Dan Rusia memang dari awal masuk negara yang sangat besar ya. Tapi jangan lupa juga Rusia pernah dijajah oleh Mongol 240 tahun ya. Jadi cukup lama. Itu Batukan ya, keponakannya Genghis Khan. Nah, pada zaman Uni Soviet kan memang ini salah satu juga wilayah itu ya, Uni Soviet ya, Ukraina. Nah, tapi jangan lupa bahwa beberapa pemimpin Uni Soviet itu adalah orang Ukraina juga ya, seperti Gorbachev ya, Brezhnev ya, dan juga salah satu pemimpin yang sangat brutal ya, sampai sekarang tidak tahu berapa korbannya, Stalin itu orang Georgia. Jadi kalau ada satu alasan Ukraina ya korbannya banyak masa Uni Soviet, sebenarnya orang Rusia juga banyak korbannya ya, dan itu Stalin itu bukan orang Rusia juga. Jadi kalau kita lihat sejarah perkembangan dari Lenin sampai Soviet jatuh itu juga sebenarnya masyarakat pedesaan, petani itu yang sangat menderita. Ya, semua terjadi percobaan untuk mencapai satu masyarakat yang utopis dan itu tidak pernah terjadi. Ya, jadi akhirnya korban terus dan mereka kebanyakan orang kampung itu dilatih untuk passion, nanti untuk meraih yang lebih besar. Tapi itu tidak terjadi, akhirnya bubar. Nah, saya sering bicara di beberapa kesempatan, satu negara melakukan perang pasti ada motifnya gitu ya. Jadi ini terlepas bahwa ini menyalahi hukum internasional. Ya. Kalau menurut Profesor Hikmahanto itu Amerika melakukan 52 kali ya, dan dunia tenang-tenang aja gitu loh. Jadi artinya ada fair juga. Tapi bukan berarti saya setuju dengan perang, tapi ingin menyampaikan backgroundnya kenapa itu terjadi. Nah, bubarnya Soviet itu sebenarnya kalau kita runtut belakang itu buah dari satu keterbukaan. Sebenarnya pertama kali buka komunisme itu ada Khrushchev ya, kemudian teruskan Gorbachev, tapi bubar. Jadi dalam sejarah Rusia itu negeri yang sangat besar, ketika pemimpinnya mulai eksperimen dengan keterbukaan, itu justru tantangannya lebih besar. Makanya jadi banyak pecah ya. Banyak pecah. Bahkan Alexander III ya yang sangat progresif itu akhirnya dia mati karena diserang oleh the first teroris di situ. Nah, kita akan kembali ke situ. Nah, ketika bubar itu sebenarnya ada beberapa pertemuan penting tahun 90 yaitu antara Gorbachev dengan James Baker, Menteri Luar Negeri Amerika ya.
Dan ketika itu Menteri Luar Negeri Amerika mengatakan bahwa NATO tidak ada keinginan untuk extend to the east ya, untuk memperluas ke timur ya, ke arah timur maksud saya. Nah, kemudian tahun 1991 dalam pertemuan NATO ya, tingkat dirjen NATO, Herman Schultz kalau salah namanya, dari dirjen politik NATO Amerika itu juga mengulangi lagi, dan itu ada dalam rekaman National Archives di Inggris bahwa NATO will not extend to the east officially or unofficially. Nah, itu ada dalam bukti-bukti tertulisnya di situ. Apa yang terjadi berikutnya kan kita tahu. Polandia, Hungaria, Pakta Warsawa, kemudian ke ex-Uni Soviet. Nah, sebenarnya itu sudah mulai menjadi pertanyaan ya. Yeltsin sendiri sebenarnya tahun 91 menulis surat kepada Sekjen NATO bahwa Rusia ingin bergabung. Sebenarnya selesai toh. Ibarat politik kita waktu pemilu antara Pak Jokowi, Prabowo sudah masuk ke Jokowi ya, selesai toh. Nah ini ternyata ditolak. Nah ini mulai pertama kali Yeltsin mulai merasa tidak nyaman dengan Barat. Tahun 2000 Putin ketemu Presiden Amerika George Bush ya, George Bush. Dan memang secara lisan mengatakan keinginan Rusia gabung dengan NATO. Selesai seharusnya kan. Ya. Nah, tapi ternyata ditolak. Jadi itu mulai jadi pertanyaan oleh Rusia loh. Kita ingin baik-baik, tetapi kenapa ditolak? Nah, ketika 2008 Georgia ada pada waktu ada pertemuan Sekjen NATO mulai membuka kemungkinan Georgia menjadi NATO. Nah, itulah kemarin sangat besar dari Putin itu, kemudian Georgia menyatakan ingin masuk NATO, akhirnya kan diserbu ya dengan alasan menyelamatkan South Ossetia sama Abkhazia itu. Nah mirip dengan yang di Ukraina itu. Ya memang selesai sebentar, habis itu tidak ada masalah lagi, selesai. Kalau Georgia cepat. Nah memang Ukraina ini ya lebih besar tentunya ya, dan jangan lupa bahwa antara Ukraina, Georgia, Belarus itu sebenarnya buffer state-nya. Ini pertahanan terakhir kan. Jadi dia melihat kok NATO mulai mengepung itu. Mau ngambil. Dan ada catatan wartawan dari independen ya, dari Swiss kalau tidak salah, itu yang sebenarnya Putin itu sampai 2006 itu sangat pro Barat sebenarnya. Nah tapi karena merasa dalam tanda kutip berkhianati itu, akhirnya dia marah besar ketika NATO menyatakan untuk Ukraina menyatakan NATO. Sebenarnya untuk Uni Eropa udah dari awal tidak masalah. Nah, itulah akhirnya menjadi satu alasan Rusia untuk masuk ke Ukraina, yang sebenarnya salah perhitungan juga ya. Perkiranya sebentar tapi ternyata tidak. Nah, bahkan sampai sekarang udah setahun lebih. Nah, pertanyaannya kan kapan perang selesai? Ya, nobody knows ya. Jadi dalam teori perang berhenti kalau salah satu atau keduanya itu bangkrut economically. Secara ekonomi bangkrut. Sekarang kita lihat Rusia bangkrut enggak juga ya. Malah makin kaya, Pak. Makin kaya karena dia dari minyak gas itu satu semester aja berapa 50 miliar barangkali ya. Sampai itu dari gas dan minyak. Nah, kemudian jangan lupa Rusia itu, saya pernah baca ada satu penelitian ya. Natural resources itu terkaya di dunia itu adalah Rusia, 75 triliun US dollar. Nomor 2 bukan kekayaan alam. Ini negara yang terkaya secara alam itu nomor 1 Rusia. 75 triliun US dollar, bayangkan. Ini alamnya, artinya ada banyak yang belum digali ya. Nomor 2 apa? Siapa? Amerika. Dan itu 45. Jadi artinya antara Rusia, pertama kedua itu jauh. Ya, kemudian Saudi nomor 3 yang saya. Dan Indonesia tidak masuk di situ. Jadi tidak mungkin, teoretically sulit untuk bangkrut. Kalau lihat pertumbuhan ekonomi dengan paket-paket sanksi itu, memang ada penurunan growth ya, tapi IMF sendiri sudah meramalkan akan ada kenaikan positif untuk tahun 2023. Jadi artinya most likely not bangkrut gitu ya. Nah sekarang Ukraina theoretically bangkrut, tapi kan disupport oleh NATO terutama Amerika. Jadi artinya sampai kapan kan gitu. Nah jadi memang dalam kondisi seperti ini ya sulit untuk meramalkan kapan tuh perang selesai. Berarti bisa diartikan kalau saya secara pribadi kenapa kita nggak bisa menentukan ini perang, karena secara ekonomi mereka menguntungkan juga.
Bisa diartikan Iya, seperti jadi itu. gini sebenarnya memang ada hitungan, tapi memang harus jaga juga quality of life itu turun. Ya. Ya, Oh ya. ya saya kan ingin mencoba independen. Artinya apa? Saya membaca berita-berita yang dikeluarkan oleh Rusia. Saya juga ngecek kedutaan, saya ngecek orang Indonesia di sana dan juga ekspatriat yang saya kenal yang tinggal di Moskow. Jadi saya ingin sebagai dalam tanda kutip pengamat lah ya, pensiunan ya. pengamat gitu ya. Jadi saya ingin objektif gitu. Ya. Jadi banyak memang berita-berita yang kalau dalam satu perang memang jangan percaya pada duanya. Ya. Ya. Baik barat maupun timur sama-sama gitu kadang-kadang buat apa ya? Ya memang kadang-kadang ingin tadi ada pertanyaan juga ya. Ingin mempengaruhi untuk mengikut ke saya. Iya. Dan jangan lupa banyak juga yang media barat yang kenanya profesional, yang code of conduct-nya lebih tertib kan juga demikian gitu. Iya. Misalnya ya awal perang tuh kan ada cerita mengenai Ghost of Kiev, katanya berhasil menembak jatuh puluhan pesawat tempur. Dan ternyata itu cuman rekayasa ya, benar-benar. Kemudian penyerangan rumah sakit di satu daerah selatan itu yang ternyata itu oleh milisi yang disewa oleh Ukraina. Iya. Saya dapat informasi justru dari orang independen ya, orang Swiss yang pernah menangani masalah atau kerja di dua negara itu. Kemudian juga misalnya terakhir ini ya berita mengenai Wagner ya. Ya, Kan beritanya ada kudeta ya, kudeta ada Putin. Saya dari awal udah bilang ini bukan kudeta. Wagner ini tentara bayaran, pasti urusannya masalah duit, ya kan? Dan ternyata betul. Dan jangan lupa ketua Wagner ya namanya Prigozhin ya. Ya, itu Prigozhin itu teman dekat Putin, teman dekat Menteri Pertahanan awalnya. Nah, juga banyak menolong tentara Rusia gitu. Jadi ini masalah ketidakpuasan antara Prigozhin dengan Menteri Pertahanan Shoigu, ya Menteri Pertahanan. Ya mungkin kan langsung terlambat dan sebagainya itu dia sering kritik. Nah, sebagai ini ada cerita yang saya belum konfirmasi tapi tampaknya ini diyakini benar karena ternyata Menteri Pertahanan juga marah akhirnya tentara Wagner itu dibom. Nah itu yang membuat si Prigozhin marah. Dia marching ke sana. Kalau dia kudeta disikat habis. Ya. Dan ketika Putin komentar bahwa ini juga stepping in my back, akhirnya dia mundur kan. Memang difasilitasi oleh Presiden Belarus ya, Lukashenko ya. Nah ini yang kejadian sebenarnya seperti itu, bukan kudeta. Kemudian ada berita barat lagi bahwa Putin melarikan diri. Ya. Nah lucunya sumbernya dari Flight Radar 24 kalau nggak salah itu ya. Ya bodoh sekali kalau pesawat kepresidenan bisa disadap oleh yang gratis itu ya, flight radar gitu kan tidak mungkin lah. Dia kan punya jammer segala macam. Nah ternyata saya cek juga melalui embassy, melalui orang Indonesia, melalui expatriation, wah ada kok semalam pidato. Gitu. Jadi memang kita harus hati-hati dalam mencerna berita. Kemarin juga saya juga di Rusia kan 4 tahun ya 4 bulan banyak berita-berita ya mirip seperti Orde Baru lah ya. Jadi kannya tapi faktanya kadang-kadang ada ya, artinya enggak 100% benar, enggak juga salah gitu. Jadi saya harus cerna, saya juga cari berita alternatif dan saya mingle dengan masyarakat. Dan jangan lupa di Rusia itu banyak orang yang kritikal sebenarnya terhadap Putin. Sama dengan zaman kita Orde Baru kan banyak juga orang kritis gitu lah. Jadi mirip-mirip seperti kondisinya itu. Berarti kalau kita melihat media itu kita harus objektif ya Pak ya? Ya memang kita harus pandai-pandai mencerna ya. Kita cek and recheck dari berbagai sumber gitu lah. Jadi biar kita tidak larut dalam satu kubu gitu ya. Kita kan ingin menempatkan pada proporsi bahwa kita independen. Ini kalau kita lihat perkembangan beberapa bulan sebelumnya kan Jokowi pernah datengin ke Zelensky, pernah juga datengin ke Putin, kemudian Pak Prabowo sampai menghimbau untuk referendum ya kan, referendum. Menurut Bapak dampak dari konflik Rusia dan Ukraina ke Indonesia itu seperti apa? Dampak politik hampir tidak ada, karena kebetulan kita dua-duanya baik ya, dan Presiden ketemu keduanya. Ekonomi malah lucu sebenarnya. Tahun 2002, bahkan sebelumnya juga ketika pandemi, perdagangan Indonesia-Rusia itu meningkat terus. Tahun 2022 lalu itu naik hampir 30%. Dan kita surplus 800 juta kira-kira. Jadi turis Rusia pernah semester pertama itu dia menduduki peringkat kedua. Jadi secara ekonomis enggak juga gitu loh. Aman-aman aja. Ini kalau kita lihat hanya dengan bilateral, kalau lihat dari angka-angka itu sama politik udah jelas kita enggak ada masalah. Ya.
Ya mungkin dengan dunia mungkin ada ya, misalnya ya Rusia memanfaatkan ya kepemilikan gas yang terbesar, yang murah untuk, dan kemudian dengan dia menggunakan itu sebagai senjata politik, ya itu berpengaruh. Secara ekonomi di Eropa Barat terutama itu, ya saya dengar dari masyarakat kita di sana diaspora itu hidup susah sekali karena listrik misalnya, gas itu naik berkali-kali lipat gitu. Daya belinya artinya turun gitu. Bahkan sekarang juga saya bantu teman-teman yang ekspor ya, UMKM segala itu, marketnya udah susah di sana. Makanya kita cari market baru, Eropa Timur, Afrika gitu ya. Nah, ada pengaruh di situ. Jadi, nah ini juga media barat kurang fair ya. Banyak kejadian-kejadian kita kan lihat sendiri di YouTube di mana-mana ya. Banyak homelessness, banyak kriminal di Prancis di mana-mana kan jarang terungkap di media itu juga. Ya ke masalah media Rusia oke lah, memang media dikontrol ya, seperti saya bilang seperti zaman Orde Baru itu. Ya. Jadi memang kita harus mendudukkan pada proporsinya lah. Ya. Kemudian Pak, walaupun tadi menyinggung kalau secara politik dan secara ekonomi tidak berpengaruh, Indonesia Kak, ada yang beberapa mendesak untuk menjadi penengah atau menjadi aktor dalam perdamaian. Seberapa jauh atau apa yang harus bisa dilakukan oleh Indonesia dalam mendamaikan dua negara? Tidak mudah ya. Tidak mudah pastinya. Karena ini menyangkut superpower. Iya. Dan kalau kita lihat global power index ya, ini peringkat 1 dan kedua yang terlibat. Ya. Peringkat 1 Amerika, peringkat 2 Rusia ya, dari kekuatan militer. Dari kekuatan militer, benar. Jadi ya don't expect too much ya. Bahwa kita punya leverage yang bagus karena kita baik duanya oke ya, tapi that's not enough. Beda dengan ketika kita menyelesaikan masalah Kamboja tahun 80-an ya. 86 kalau salah, JIM 1 ya, kemudian ya JIM 1, JIM 2 ya. Karena itu pure kondisi dalam domestik di Kamboja tanpa ada campur tangan superpower. Kalau ini masalahnya kan superpower terlibat di situ. Ya. Ya kita harus realistis juga ya. Itu bukan pernah mudah. Walaupun saya yakin ya Kemlu ini kan juga punya dirjen yang menangani masalah kewilayahan. Pasti mereka sudah memberikan satu assessment ya. Dan sudah dicoba langsung oleh Presiden dengan mengunjungi 2 ya. Walaupun memang ada hasilnya ketika itu dengan kesepakatan mengenai with konsensus gitu ya, itu salah satunya ya, saya kira juga karena desakan Presiden, walaupun sekarang Rusia mencabut lagi. Tapi itu sudah cukup berani seorang Presiden datang di tengah konflik kedua negara. Iya, kondisinya nggak kondusif. Itu harus kita apresiasi ya, pasti itu ada keterlibatan Kemlu di situ. Tapi memang mengharapkan Indonesia menjadi penengah untuk keduanya bukan barang mudah ya. Bahkan Turki aja yang punya hubungan historis dengan keduanya itu kan tidak mudah sampai sekarang enggak ini. Memang saya dengar sekarang Saudi mau mencoba, ya semua bisa lakukan ya. Ya memang idealnya itu melalui multilateral gitu ya, penyelesaian multilateral ya PBB lah ya, yang lebih berkompeten gitu ya. Nah masalahnya apakah mau? Nah ini juga kepentingan dua negara besar ini tidak mudah disatukan. Nah, tadi menyinggung kepentingan, kita berbicara misalnya kepentingan Rusia yang masih berkonflik dengan Ukraina. Tadi kan karena Ukraina diganggu untuk masuk NATO, kemudian Rusia menganggap ini sebagai ancaman mungkin ya, sebagai ancaman. Ya betul. Jadi, ada kepentingan lain nggak Pak selain? Jadi sebelumnya ini ada pernyataan saya baca, saya lihat di YouTube ya, Profesor Jeffrey Sachs, ya. Dia ekonom terkenal ya. Dia mengatakan begini, kalau Meksiko tiba-tiba membuat aliansi militer dengan Cina, hari itu diserang oleh Amerika. Hari itu diserang Amerika. Ya. Kenapa? Amerika juga ingin ada enemy in our doorstep di negara itu kan. Meksiko kan langsung berbatasan. Ya. Sama aja kan Rusia ini kan. Atau kita misalnya, ya saya memberi satu analogi begini. Singapura misalnya, negeri kecil di tengah negeri besar di Asia. Dan kita tahu Singapura dekat sekali dengan Barat, ya kan. Tapi kalau Singapura masuk menjadi anggota NATO, apakah Indonesia, Malaysia diam aja? No way. Pasti enggak. Kenapa? Oh ya sekarang baik-baik aja, tapi ada pangkalan militer asing ada di situ. Artinya ganggu kita juga kan. Ya sekarang baik-baik aja. And in politics we never know gitu kan. Ya, there is no permanent interest dalam politik gitu ya. Bisa suatu kita jadi musuh. Nah, saya kira begitu gitu loh. Ini kalau kita bicara secara secara strategis kenapa sampai terjadi konflik seperti itu dan Rusia menganggap terganggu karena kedaulatan. Ini kan saya bilang ini bukan versi saya. Ini versi Rusia karena saat di sana saya memahami kenapa
orang lain, kenapa dia nyerang negara berdaulat? Oh ya terorisnya begitu, ya kan? Secara hukum internasional ya betul, menyalahi. Sama juga dengan Amerika nyerang Irak, nyerang Syria, segala macam itu kan juga langsung masuk. Ya kan dalam hukum internasional kan sebuah negara menyerang negara dengan dua syarat kan. Satu, dia dapat mandat Dewan Keamanan. Kedua, karena self defense. Loh, kalau Amerika ke Irak self defense-nya di mana sih? Syria gitu kan. Nah, jelas ya. Nah. Kemudian Pak, terkait dinamika Rusia dan Ukraina nih. Rusia dan Ukraina ini kan sampai sekarang masih berlangsung, Pak. Masih berlangsung, masih kedua negara tarik menarik gitu. Nah, kira-kira Bapak menyarankan secara pribadi ini konfliknya harus diadakan referendum kah? Apakah diadakan gencatan senjata atau seperti apa? Yang pertama saya kira harus ada penengah dulu deh. Penengah dulu. Siapa Pak negara? Nah, penengah dulu ini siapa nih juga bukan perkara mudah. Ya, saya menyebut sebenarnya yang most likely itu adalah Turki, karena Turki itu Erdogan juga dengan Putin itu kayak apa ya? Kayak apa ya? Dalam istilah cinta ini benci tapi rindu gitu loh. Iya, itu betul. Jadi ketika misalnya pesawat jet Rusia ditembak jatuh, ya kan? Itu Putin perintahkan turis Rusia dilarang pergi ke sana. Itu berapa? Jutaan di sana, 4-5 juta. Ya kosong lah itu di Istanbul. Ya. Tapi Erdogan dengan jantan dia datang Putin, ya akhirnya kembali lagi. Tapi itu selalu gitu, Tapi mereka tuh sangat intens dalam komunikasi. Juga dengan Ukraina, ya. Juga Turki punya kepentingan yang besar dengan Ukraina secara ekonomis juga, ya. Misalnya ini salah satu ya yang menjadi, karena ini memang menghadapi dua negara besar itu kan tidak mudah. Dan juga ada bagusnya Turki anggota NATO, walaupun dengan NATO sendiri sering konflik gitu ya. Tapi mungkin posisi bagus ya. Kalau India saya belum melihat ke sana. Nah sekarang yang sedang dicoba adalah Saudi. Ya. Arab Saudi. Nah Saudi juga sekarang saya kira dia lagi mencoba untuk betul-betul independen, ya. Bukan dari pengaruh Amerika maupun dari Timur, dan dia punya kepentingan sama misalnya dengan Rusia itu dengan masalah minyak dan sebagainya tuh ya. Ya walaupun bukan anggota OPEC tapi kan mereka satu interest gitu ya. Ya kita akan lihat nanti gimana ya. Tapi memang idealnya ya PBB ya. Idealnya PBB lah yang terjun sebagai penengah, memang harus melihat dua sisi ya. Jadi ya enggak mudah juga gitu. Itu makanya lah kalau yang berkelahi ya dedengkotnya ini kan susah ini. Yang kecil-kecilnya ini susah ngedamainnya ini kan. Ya kita harus realistis ya. Jangan juga menyalahkan Indonesia kok enggak ya memang ini bukan Kamboja. Ini bukan level Asia Tenggara lagi. Peringkat 1-2 yang memiliki kekuatan militer di dunia. Iya. Oke, baik, berarti kita berharap Rusia Ukraina ini segera selesai mencapai win-win solution, ya kan Pak? Ya, saya kira ya common sense mengatakan begitu ya. Karena makin lama perang tuh dampaknya pasti akan besar ya. Karena ini menyangkut energi ya. Sekarang juga bahkan negara-negara barat itu sudah mulai melirik batu bara lagi yang dulu mereka sangat benci dengan batu bara gitu ya, tapi kan itu yang paling murah ya. In a way ya kita diuntungkan ya. Jadi kita juga tidak rugi. Kebetulan saya kan juga komisaris utama di sebuah perusahaan batu bara ya. Jadi cocok berarti sama Pak Wei, cocok. Kita santai-santai aja gitu ya. Maka ada yang ngomong biar aja perangnya makin lama makin bagus Pak. Oh jangan gitu juga, gitu udah baik juga. Cara ekonomi yang lain juga akan pengaruh gitu. Betul. Oke Pak, terakhir sebelum penutup, pernyataan terakhir atau kesimpulan dari Bapak terkait Rusia dan Ukraina? Ya, saya kira perlu pendekatan sejarah ya. Artinya orang yang melakukan pendekatan itu betul-betul memahami sejarah kedua bangsa ini. Yang memang awalnya jadi satu bangsa dengan berbagai setara puluhan bahkan ratusan tahun itu berbagai pengaruh mempengaruhi kedua sampai menjadi satu Uni Soviet dan kemudian bubar. Itu mesti perlu orang yang memahami itu. Jadi artinya juga diterima di dua pihak ya. Dan memang sampai sekarang juga sama pergerakan itu masih takes time untuk betul-betul perang itu akan selesai. Karena sebenarnya merugikan sendiri juga. Dan yang referensi saya baca terakhir itu negara-negara Eropa Timur juga sudah mulai agak gerah gitu loh. Kenapa tidak selesai? Walaupun mereka saat diam-diam ya. Seperti Moldova misalnya ini sudah pecah public opinion di situ tuh mengenai pro dan makin ini. Jadi artinya
kalau itu terus juga buat Rusia sendiri kurang bagus ya. Apalagi kan ini generasi muda itu yang tidak mengalami zaman komunis kala itu kan sebenarnya sudah mulai menyatu dengan adanya internet dengan yang lain ya, ingin hidup nyaman. Makanya ketika Putin membuat satu polisi untuk memobilisasi tentara ya kan banyak yang keluar, dan itu akan direvisi lagi karena itu juga brain drain buat Rusia. Jadi dan juga Ukraina saya kira juga harus realistik juga ya. Mungkin solusinya itu kalau menurut saya ini kita di kawasan kita mengalami yang mirip-mirip dengan ASEAN. Tahun 67 itu kan pertentangan di antara negara ASEAN itu kan masih rivalitas itu tinggi ya, dan dari berbagai ideologi yang berbeda, dari komunis ya, sampai demokrasi, sampai kerajaan segala macam. Ternyata itu bisa bersatu. Nah, mungkin pendekatan itu mungkin model ASEAN bisa diterapkan. Itu bisa diterapkan dan di sana sudah ada sebenarnya Euro-Asian Economic Union ya. Memang belum besar, memang masih ya dominan tentunya karena negara besar ya masih Rusia dominan. Dan kita juga memaafkan ya dengan mencoba untuk membuat perjanjian dengan Euro-Asian Economic Union karena itu pasar 180 juta. Nah, mungkin ini satu strategi juga untuk meyakinkan Ukraina karena kita ingin peripheral kita ini aman gitu ya. Indonesia perlu lingkungan aman dan semua negara begitu. Makanya kita beruntung dengan ASEAN sampai sekarang menjadi satu organisasi yang saya kira regional organisasi yang paling berhasil ya. Ya orang menganggap itu lambat karena kita juga punya sensitif masing-masing. Kita juga ingin guruin negara-negara lain, makanya di ASEAN itu konsensus gitu ya. Nah barangkali satu model kerjasama ekonomi ya, yang juga ini kan terbuka. Ini bisa juga kerjasama dengan European Union gitu, sama-sama kita bicara mengenai ekonomi. Mungkin, tapi memang kalau menurut saya ya kuncinya di Amerika juga karena ini lebih heavy di politik kalau saya. Jadi ya itu saya kira makanya tetap usaha itu perlu dilakukan. Memang mungkin belum ketemu modelnya itu seperti apa gitu ya. Tapi saya duga ya memang yang diterima kedua dan tahu sejarah kedua negara itu. Oke, jadi tadi pendekatan sejarah ya kan, pendekatan sejarah, kemudian juga ada pengaruh sama Amerikanya ya Pak ya tadi. Dan kita juga berharap dari International Politic Forum bersama Pak Wahid juga semoga ini cepat selesai ya Pak ya. Cepat selesai, cepat karena perdamaian dunia bisa diciptakan, ekonomi juga mengalami peningkatan dan perkembangan lainnya. Mungkin itu aja Pak, cukup dari kita. Terima kasih. Cukup dari kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahid Pak Wahid Supyadi yang sudah menerima kami, yang sudah membahas tentang Rusia dan Ukraina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih.